Ya, kita tetap berdiri. Mars oleh seminari. Berdiri sini. Silakan duduk kembali. Selanjutnya sambutan oleh Pandan Provisial TDC Indonesia. Silakan. Selamat pagi. Yang kami hormati Pater Rektor Seminari, Pater Setiawan Sumbi, dan Kepala Sekolah, Pater Jack dan Pater Budi Inuman sebagai Kepala Sekolah SMP, para guru, para konferensi yang di sini, para siswa dan persidi atau superior MSc Daerah Maluku. Kami yang hadir di sini adalah yang disebut sebagai Dewan Provinsi lengkap dan para kolaborator kami. Biasanya Dewan Provinsi lengkap itu terdiri dari Dewan Provinsi harian dan kemudian juga superior-superior daerah dan pemimpin-pemimpin rumah formasi. Dan karena itu kami semua hadir di sini. Kami pertama-tama mau minta maaf. Minta maaf karena kami datang dalam pakaian yang serba seksi-seksi. Jadi wakil provinsial kelihatan seksi sekali. Tapi ini karena kami baru selesai rapat Dewan Provinsi lengkap kemarin, dan karena itu hari ini adalah hari free untuk kami untuk boleh berjalan-jalan. Kami jalan-jalan sebetulnya mau ke Bayan dan ke Murtabur. Tapi karena cuaca tidak mengizinkan, maka hari ini kami akan gunakan untuk mengunjungi beberapa keluarga dari para kolaborator kami yang ada di KI, ada di Langgur, di KI kecil ini.
kami menggunakan waktu untuk itu, dan karena itu lalu kami datang dalam pakaian seperti ini. Kami minta maaf untuk itu. Barangkali saya mau memperkenalkan dulu kami yang hadir di sini ya, supaya bisa dikenal. Yang pertama saya mau perkenalkan yang ada di samping kanan saya ini adalah Pastor Sani Saliwardaya MSC. Dia adalah wakil pemimpin. Kalau lihat dari wajahnya, dari matanya sangat jelas dia ini orang Cina Jawa, dan ini penampakannya seperti ini. Kemudian yang di sebelah Pater Rektor adalah Pastor Cornelius Ulikeban MSC. Dia adalah Superior Daerah Sulkaltim, Sulawesi, Kalimantan. Yang selanjutnya di sebelah Pater Cornelius Ulikeban adalah Pater Roni Dahua, Hieronymus Dahua, MSC. Pastor Superior MSC Daerah Jakarta, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan. Jadi daerahnya cukup luas. Orang metro dia. Kemudian yang di sebelah Pastor Roni Dahua adalah Bruder Yohanes Yaniwati. Beliau adalah asisten kedua pemimpin provinsi, orang Manado. Kemudian yang di sebelah Bruder Yani adalah Pastor Theodorus Laedi MSC. Beliau dari Muna dan sekarang ini adalah magister novisiat kami di Karangay. Kemudian yang di sini, pasti kamu sudah kenal semua. Ini adalah Pastor Joseph Frederick Geto, pemimpin daerah MSC Maluku. Yang di sebelahnya adalah Pastor Julius Soda MSC. Adalah Superior Skolastikat MSC di Manado di Pineleng. Dia ini yang menjadi kepala untuk para frater yang sementara kuliah di Pineleng, kuliah filsafat dan teologi di sana di Yerusalem. Kemudian yang di sebelah Pater Yunusoda adalah Pater Emmanuel Topik Rodi. Dia pernah jadi kepala sekolah di SDN Sumatera. Kemudian sekarang ini jadi asisten ketiga pemimpin provinsi, orang Flores. Saya rasa di sebelah Pastor Elton ini sudah jelas, tapi silakan berdiri. Ini Pastor Joseph Arbelubun MSC. Dia adalah sekretaris provinsi. Kemudian di sebelah Pastor Joseph adalah Pastor Marcelino Subi MSC. Dia berasal dari Flores dan kemudian sekarang ini bertugas sebagai pemimpin postulat MSC di Pineleng. Kemudian yang di sebelah Pastor, saya ke belakang dulu ya, Pastor Henrikus Nyong Wau MSC.
Dia adalah asisten keempat pemimpin provinsi. Dia masih muda. Dia kurang lebih 8 tahun bertugas di Prancis, jadi bahasa Prancisnya menangani bagian spiritualitas tarekat. Kemudian saya perkenalkan yang DPM dulu ya. Yang satu bagi batik sana, Pastor Andrew Papara, MSK. Dia ini urusan mamon. Dia adalah ekonom provinsi dan harta benda mereka. Beliau berasal dari Manado. Dia jadi sebelum jadi ekonom, dia menjadi misionaris dan pembina di Vietnam, MSC Vietnam. Jadi kalau mau bicara masa Vietnam, boleh bilang Pastor Andrew nanti perkenalkan diri dalam bahasa Vietnam. Kemudian ada sejumlah pemberantasan kami yang juga hadir di sini, yang di depan sini, yang di tengah-tengah antara Pastor Yongki dan Pastor Andrew adalah Pastor Christoforus Akruci. Silakan berdiri, Pastor. Beliau ini dari Flores dan sementara ini menjalani tugas perutusan di Maluku Utara di Jaidolo Tobel. Penguasa Maluku Utara dia. Kemudian yang di depan sini adalah Pastor Anselmus Amo. Beliau pemimpin panti asuhan di Lampung. Ya. Lalu satu senior kami yang ada di sini adalah Pastor Yohanes Rendeu. Beliau sementara menjalani masa purna bakti di biara kami yang ada di bawah sana. Oh, jadi guru di sini. Jadi guru di sini. Luar biasa. Guru bahasa Latinnya dengan bahasa Ramadus. Ada baju merah, tidak asing lagi ya. Baju merah. Pastor Jack Rendrus untuk MSK. Kemudian yang satunya lagi Pastor Caken Zakarias Mayanus untuk MSK. Saya rasa semua ada satu dua lagi yang waktu itu datang ikut pertemuan DPL, rapat DPL selama 1 minggu ini. Salah satunya adalah Pastor Antonius Birahadi. Waktu itu pernah berpastoran di sini bersama-sama dengan saya tahun 92 sampai 93. Kami berpastoran di sini. Waktu itu Pastor Jack kelas 1 SMA. Pastor Yosef Harun Bulu kelas 3 waktu itu pandai. Pastor Berti yang doktor sekarang ini waktu itu masih kelas 2 SMA. Oke, jadi saya seperti tadi saya bilang, kami berada di Lampung ini. Dan ini yang pertama kali kami MSC Indonesia mengadakan rapat provinsi selama ini yang disebut sebagai rapat DPL, rapat Dewan Provinsi lengkap. Ada rapat tertinggi ini rapat tingkat 2. Rapat tingkat 1 itu namanya kapital provinsi, dan kemudian di tingkat 2 hampir sama dengan
kapital provinsi adalah musyawarah provinsi. Kemudian ini yang di tingkat 3 adalah rapat dewan provinsi lengkap, dan kemudian nanti akan disusul dengan musyawarah daerah. Kami mengadakan rapat ini untuk pertama kali di Langgur setelah MSC hadir di Langgur ini pada tahun 1903. Ini pertama kali kami mengadakan rapat di sini. Kami mengadakan rapat ini di tempat ini, dan ini seperti kami kembali ke rumah kami, rumah di mana MSC Indonesia itu mulai menanamkan akarnya di tempat ini, kemudian menyebarkan buahnya, atau katakanlah buahnya itu diutus kemana-mana, ke seluruh Indonesia dan ke seluruh dunia. Sekarang ini MSC Indonesia melayani di kurang lebih 13 keuskupan di Indonesia. Mulai dari Sumatera kami berada di Keuskupan Agung Palembang, kemudian ke Pulau Kalimantan kami berkarya di Keuskupan Agung Pontianak, Keuskupan Tanjung Selor, dan Keuskupan Banjarmasin. Itu MSC melayani di sana. Kemudian di Pulau Jawa MSC hadir di Jakarta, MSC hadir di Bogor, Keuskupan Bogor, MSC hadir di Keuskupan Purwokerto, dan di Keuskupan Agung Semarang. MSC hadir di sana. Kemudian di Pulau Sulawesi MSC hadir di Keuskupan Manado dan di Keuskupan Agung Makassar. Kemudian di Papua MSC itu hadir di Keuskupan Agung Merauke dan Keuskupan Jayapura. Dan di Amboina di Maluku sini adalah Keuskupan Amboina. Tapi MSC itu mulai dari Keuskupan Amboina dan mulainya di Tanah Langgur ini. Dan beberapa yang hadir di sini, kami yang hadir di sini yang dari Maluku, ini adalah buah hasil dari para misionaris MSC yang dulu berkarya di sini, dan kemudian berpikir tentang bagaimana Keuskupan Amboina ini bisa survive ke depan, dan karena itu mendirikan seminar ini untuk tujuan pengembangan kerajaan Allah di Indonesia, terlebih di tanah Maluku ini. Kita sangat bersyukur bahwa sekarang ini teman-teman dari Diocesan Maluku, Diocesan Amboina sudah begitu banyak, 122 kalau tidak salah seperti yang saya dengar. Dan sekarang ini juga karena itu lalu mulai diutus juga kemana-mana, terlebih juga untuk melayani di Keuskupan Agung Merauke, tenaga-tenaga dari Keuskupan Diocesan Amboina diutus untuk melayani di sana. Juga di Jayapura kurang lebih yang untuk pengajaran pembinaan di sana diutus ke sana. Kecuali itu juga di Samarinda, di paroki yang betul-betul berbatasan dengan satu paroki MSC, paroki Tanjung Reden. Di sana ada Pastor Ferry yang melayani di sana. Paroki yang ya betul berbatasan dengan Tanjung Reden. Jadi kita bayangkan atau kita bisa bayangkan kembali dari benih yang kecil itu yang bertumbuh di kayu ini, kemudian didirikannya seminar ini menjadi satu tempat bersemayam bibit-bibit panggilan itu, dan sekarang ini melayani kemana-mana. MSC Indonesia
itu sudah menyebar ke negara-negara di dunia ini. Kurang lebih kami hadir di 10 tempat sekarang ini di dunia. Di Roma, di Roma, Italia, di sana ada beberapa embassy Indonesia yang untuk sementara ini diminta untuk menjalankan tugas perutusan baik di generalat kami atau rumah pusat kami di Roma maupun juga untuk menjadi direktur untuk para mahasiswa internasional MSc yang datang dari berbagai daerah atau berbagai negara datang studi di Roma. Itu Pastor Albertus Sucoko sementara ini menjadi pemimpin di sana. Kemudian juga waktu itu kami sementara ini juga MSc Indonesia melayani di Amerika, di New York dan di Pennsylvania, kemudian di California. MSc Indonesia juga melayani di sana, mengirimkan tenaga-tenaga di sana. Kemudian di Australia, untuk sementara ini MSc juga melayani di Sydney, kemudian di Melbourne, utus tenaga-tenaga di sana. Kemudian di lingkungan Pasifik atau di wilayah Pasifik, MSc Indonesia mengirimkan tenaganya untuk tugas perutusan di Fiji untuk pembinaan, kemudian juga mengutus anggotanya ke Kepulauan Marshall, suatu negara kecil yang ada di Kepulauan Pasifik. Pastor Superior MSc daerah Maluku pernah jadi misionaris di sana untuk 7 tahun atau 8 tahun, 7 tahun. Pastor Amandus juga pernah menjalani tugas perutusan di sana selama kurang lebih 7-8 tahun di sana juga di Marshall, kemudian di Solomon, kemudian di Samoa, di Nauru, pernah menjadi misionaris di negara-negara itu. Baru-baru ini saya berkunjung ke sana, jadi saya tahu sedikit tentang Kepulauan Marshall. Kemudian di Asia, MSc Indonesia hadir di Jepang. Kalau mau bicara bahasa Jepang, ini suhunya ini. Jadi beliau pernah menjadi misionaris di Jepang untuk berapa lama? Untuk 14 tahun. Setelah beliau dihabiskan menjadi imam, dia langsung diutus ke sana bersama temannya Pastor Rio, satu angkatan, Rio Susanto yang sekarang ini masih di Jepang, jadi sudah 35 tahun lebih jadi misionaris di Jepang. Kemudian di sana juga ada, kalau dengar tentang Pastor Beret Letol, menjadi misionaris di sana. Di Pasifik itu kalau kamu dengar tentang Pastor John Kilmas di Kepulauan Marshall, dia ada di sana, orang Loon. Kemudian di Jepang, lalu di Amerika Latin, di Amerika Selatan sana kami MSc Indonesia juga mengirim tenaga ke sana. Di Brasil, jadi kalau ada yang mau jadi misionaris ke Brasil, silakan lamar ke MSc ya. Yang fans Brasil itu. Jadi di Brasil di provinsi Curitiba, karena di Brasil itu ada 3 provinsi yang ada di sana. Maka kami di Brasil, kami di provinsi Curitiba ada 1 orang yang kerja di sana dan kemudian melayani juga 1 negara di sana adalah Ekuador dan kemudian Kuba. Jadi MSc Indonesia sekarang ini kirim tenaga-tenaganya keluar. Sebelumnya juga kami melayani di Vietnam, Pastor Elu yang ada di sana. Terlebih untuk bagian pembinaan para calon-calon MSc dan para MSc, kami melayani di sana.
Sebelumnya juga kami hadir di Cina, MSC hadir di Cina untuk berapa waktu, berapa tahun lamanya Pastor Homopokan dikirim ke Cina karena matanya cipit dan bisa berbahasa Cina dengan sangat bagus, dan karena itu dia diutus ke Cina. Sebelumnya kami juga diutus ke Belanda untuk melayani di sana. Kalau ada yang dari Belanda dan mau jadi menerima tantangan untuk jadi misionaris di Belanda, silakan melamar ke MSC supaya bisa bersama. Jadi ini kurang lebih negara-negara di mana kami pernah hadir, MSC Indonesia pernah hadir dan telah mengutus tenaga-tenaganya ke sana. Baru-baru ini juga di dalam ada satu tawaran untuk kami juga mengutus anggota kami ke satu negara yaitu Guatemala di Amerika Tengah. Jadi kami tahun ini satu tenaga akan diutus ke sana untuk menjalani tugas perutusan di sana, bahasa Spanyol. Jadi ada yang bisa bahasa Prancis, bahasa Jepang, bahasa Marsianis. Ya, kalau bahasa Indonesia ini bahasa roh, ya kan? Lalu ada yang bahasa Spanyol, ya. Jadi ini kurang lebih mau mengatakan bagaimana diversitas atau keanekaragaman yang ada di dalam tarekat MSC ini. Kalau lihat juga kami yang ada di sini warna-warni, ada yang tapi semuanya ganteng-ganteng. Oke, saya pikir itu yang saya mau sampaikan. Kalau ada wakil provinsial kalau mau bilang sesuatu dalam bahasa Jepang, silakan. Mereka mau bahasa Jepang. MSC itu dalam bahasa Spanyol Mikokoro Kyokan. Untuk orang-orang yang berbahasa Prancis. Bahasa roh. Bonjour à tout le monde. Nous sommes très contents d'être ici avec vous. Le séminaire de langue est né grâce de notre missionnaire de Sacré-Cœur qui sont venus ici en 1903. Et vous connaissez très bien, la congrégation est née en France, à Issoudun, au centre de la France. Le Père Chevalier est notre collaborateur. Mengerti? Tidak. Oke. Tadi saya menjelaskan tentang kongregasi MSC yang datang ke sini tahun 1903 dan kongregasi itu lahir di Prancis, didirikan oleh Pater Jules Chevalier. Ini bahasa roh sebentar. Oke, tambah lagi. Si vous voulez entrer dans notre congrégation, n'oubliez pas contacter le Père Elton. Artinya, jika Anda ingin masuk seminari, jangan lupa menghubungi Pater Elton. Terima kasih. Saya akan mempermain ini ke Vietnam. Kita sama-sama belajar ya. Kue itu baik. Kue
Baik-baik saja, maksudnya pokok. Kemudian kamen itu terima kasih. Soalnya bahasa Vietnam itu tonal language, jadi dia ada nada-nadanya. Jadi kalau salah nada, salah arti, sama seperti Chinese. Jadi kam, 1, 2, 3, kam, sambung, kam, terima kasih. Berarti kalian sudah tahu dua kata. Boleh, kam, jadi kalau saya tanya, jawab, tadi jawaban itu. Ini jawabannya. Boleh, 1, 2, 3. Boleh. Jadi kalau saya bertanya jawab ya. Kan welcome. Kita dengarkan Mahasoro dari Pastor Yunus. Pastor Roh ini lebih jauh. Selalu sadar Oke, saya sekarang mau kasih mic ini untuk Pastor Elton sebagai koordinator pembinaan EBC Provinsi Indonesia. Pastor Elton kalau mau bilang sesuatu untuk Sepakau atau calon-calon dari sini, Pastor Elton bisa bicara. Terima kasih, saya ini tidak bisa berbahasa Inggris, tidak bisa berbahasa Vietnam, bahasa Prancis sama lagi. Cuma saya punya satu bahasa. Saya tanya kamu jawab ya. Boleh? Boleh. Itu bahasa ibunya MSC karena MSC lahir di ya. Jadi Pastor Provinsial, terima kasih. Saya kesini juga seperti kembali ke rumah karena saya punya cinta pertama sebagai seorang imam jatuh di tanah anggur yang mulia. Berkarya di SPDAM sejak 2009. Berarti kamu masih umur 2 tahun. Ada yang belum lahir. Pantasan sudah bagus-bagus. Ya, Pastor Provinsial memberikan pada saya kesempatan untuk berbicara sedikit tentang pembinaan pendidikan calon imam di MSC. Sekarang saya membidangi bagian itu untuk para calon MSC, untuk formasi, inisial provision dari formasi dasar sampai ongoing dan studi lanjut ini. Kalau yang pintar-pintar dikirim studi itu bagian saya. Nah, mau jadi LSC itu tahapannya kalau dari seminari menengah masuk ke postulat, ketemu Pastor Marcel. Nah, jadi calon-calon dari seminari Stadius Lambur melamar ke MSC diterima di postulat. Setelah postulat 1 tahun akan pergi ke novisiat di Karanganyar dan kemudian kembali lagi ke Pinang. Masuk ke novisiat ketemu Pastor Laedi, orang Kendari. Ya, orang Kendari. Tadi Pastor Provinsial bilang Muna itu di Kendari. Kemudian dari novisiat akan pergi ke sekolah stikat, ketemu ini jagoan bahasa roh. Pastor Julius. Jadi nanti kalau kamu bimbingan dari Suketew sekolah stikat, pakai bahasa roh, dijamin lulus. Oke. Dan setelah 4 tahun seperti biasa, begitu juga brother-brother diocesan akan dikirim pastoral di sini dan di seminari ada brother MSC, brother. Ya. Dari pastoral akan kembali lagi ke Pidalem dan sekarang tahun ajaran baru di Pidalem itu akan dibuka program S2. Jadi kalau dulu kami tidak dapat gelar S2 walaupun kuliahnya S2, sekarang
mulai tahun ajaran baru itu akan dibuka program S2. Jadi tamat dari sejarah IPLN sudah membawa gelar S2. Saya kalau terlalu lama, jadi STM. Setelah itu dihabiskan jadi diakon kurang lebih 6 bulan, 6 bulan sampai 9 bulan sampai 12 bulan, lalu jadi imam. Pertanyaannya, bagaimana mau masuk MSc? Syarat apa masuk MSc? Ada yang tahu? Syarat masuk MSc? Yang pertama pasti mesti lulus sekolah. Lulus sekolah, otak baik, jangan perempuan, laki-laki. Jadi yang masuk ke imam itu laki-laki, tidak ada perempuan ambil jurusan pastor, tidak ada. Ya, saya pastor, saya perempuan, tapi saya mau jadi pastor, jadi ambil perempuan ambil jurusan pastor. Jadi laki-laki sehat mental, jiwa, jadi sehat badan, tidak ada sakit berat. Sakit berat itu misalnya hepatitis, TBC, apalagi ada yang kena narkoba atau bahaya. Tidak terinfeksi virus HIV/AIDS, sebab di Maluku Tenggara ini kemarin saya baca statistik itu ada di urutan kedua atau ketiga terbesar di Kabupaten Provinsi Maluku. Jadi jaga diri baik-baik, burungnya dijaga, ya, jangan sembarang terbang, penyakit itu berbahaya. Yuk, pas bilang saja, karena kita semua punya burung kok, jadi jaga baik-baik. Sebab sekarang Maluku Tenggara itu paling tinggi. Pergaulan bebas itu bisa membuat Anda hidupmu tidak punya masalah. Oke, sehat mental, badan, jiwa dan raga, otak juga baik, perilaku juga baik. Begitu. Otak baik, kalau mungkin, maksud saya tidak terlalu pintar, tapi kamu harus belajar dengan keras. Saya dulu punya murid di STM itu buta huruf. Buta huruf itu bukan tidak bisa baca, tapi tidak bisa berhitung dan tidak bisa mengukur. Tapi dia punya cita-cita tinggi, mau masuk jurusan apa? Jurusan gambar atau arsitek. Saya bilang ini, yang ini tidak tahu apa dia mau ukur bagaimana ini. Tapi saya minta guru saya matrikulasi 6 bulan, passing grade-nya naik melebihi anak SMK. Karena tidak ada nama buku yang bodoh. Cuma dia tidak dapat pelajaran yang baik saja. Gitu ya. Jadi percaya diri bahwa saya bisa belajar. Jangan pernah mengatakan kepada diri saya tidak bisa. Saya orang SMK itu kan punya moto, SMK bisa. Kalau minta sesuatu pastor, saya coba. Kalau semua mengatakan tidak bisa, berarti tidak mau melangkah, bikin tembok, mental block, tidak mau maju. Tapi mengatakan saya bisa, maka saya akan terbang. Dan saya akan coba, karena itu pilihan saya. Oke, sehat mental, jiwa dan raga, badan juga bagus, tidak ada penyakit yang berbahaya, tidak ada penyakit yang berbahaya. Juga telinga juga mesti bagus, mata juga bagus. Kalau mata buta tidak bisa lihat apa. Dan sekarang itu Vatikan juga memberi kesempatan kepada kaum difabel untuk menjadi imam. Sayangnya di Indonesia kita belum punya orang untuk milik mereka. Kalau misalnya di tahun-tahun depan itu sudah ada pastor yang bisa menjadi kaum difabel untuk melayani kaum difabel, mungkin itu sangat mungkin. Kemudian persyaratan lain harus dapat izin dari orang tua. Harus dapat izin dari orang tua. Jangan kabur tiba-tiba. Jadi orang tua tidak mau kasih izin, itu mereka sampai mereka kasih izin, gitu ya. Orang tua mesti rayu mereka sampai kasih izin. Kalau kamu punya cita-cita dan pernyataan bahwa kamu siap dibina dengan standar pembinaan di kongregasi misionaris terus, supaya apa? Jadi misionaris yang tangguh dan andal di dalam negeri maupun di luar negeri. Sampai ada yang mau berhasil, suasana sana berhasil, negeri bola.
Oke, itu beberapa informasi yang bisa saya sampaikan untuk menjadi calon imam MSC. Kalau dia dari SMA biasa, dia akan kami kirim ke aspiran di Purworejo setingkat dengan KPA. Tapi paspornya yang pemimpinnya sudah pulang, tidak bisa tunjukkan. Nah itu bisa ke Jawa Tengah di Purworejo, pembinaan KPA 1 tahun, baru ke Kinelen ketemu Pastor Mas. Itu saja. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Terima kasih. Oh iya, kami juga punya calon bruder. Ya, jadi pendidikan bruder itu sama. Sebagai MSc kami punya jenjang pembinaannya itu sama. Materi kurikulum pembinaannya sama. Karena apa? Kami membina misionaris. Imam itu sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya itu bonus karena kekurangan imam dihabiskan. Tetapi intinya kami adalah biarawan dan kami adalah misionaris. Sehingga pembinaannya sama. Mereka masuk dari aspiran ke postulat, novisiat, dan setelah novisiat mereka tidak ke Kinelen, tapi kembali ke Purworejo untuk menjalani tahun junioran. Kalau di Kinelen namanya skolastika, di Purworejo namanya junioran. Itu juga sama. Jenjangnya sama 4 tahun. Kalau dia punya kesempatan bisa dikasih training khusus atau juga bisa distudikan. Dulu saya menggantikan seorang bruder yang adalah kepala sekolah STM. Setelah dia kepala sekolah, saya ganti, dan bruder itu dalam perjalanan kemudian dia studi S1, kemudian dia kembali tugas di sini, dan dia misi ke Kuban, dan dia balik dari Kuban, dia mengajukan diri menjadi seorang imam. Sekarang berkarya di Banjarmasin dengan dimaksud dan boleh bilang, jadi bruder itu yang sudah jadi pastor itu akan diutus ke Guatemala di Amerika Tengah, Amerika. Itu kampung halamannya Pater General yang pernah datang berkunjung kepada di sini. Itu berbahasa Spanyol. Oke, kemarin kami juga kirim 2 diakon, 1 ke Kuba, 1 ke Ekuador, berbahasa Spanyol. 1 ke Jepang dan akan dituliskan di tahun ini, dan 1 akan kami kirim studi ke Spanyol di Madrid. Jadi yang stay Madrid barangkali ya kalau masuk Indonesia bisa kirim studi ke Spanyol. Begitu saja, terima kasih. Jadi kalau tadi mendengarkan tentang panggilan sebagai MSc, ada yang kader, ada yang imam, tapi semua adalah misionaris. Coba saya ingin, karena saya di bagian komisi karya. Jadi MSc bukan hanya bekerja di paroki saja, tetapi kami juga punya beberapa karya. Di Papua kami punya 3 sekolah. Ada sekolah ICA, memang khusus untuk anak-anak Papua. Di sana SMA Entrepreneurship. Lalu ada SMAK di Pertikul. Ada SMA Santo Yusuf. Lalu ada usaha air minum. Lalu di Manado kami ada beberapa perkebunan. Di situ. Kita turun lagi ke Maluku, ada rumah retret di Gonzalo Veloso, lalu yang Koimen, yang Baru, di Somlaki juga ada seperti itu. Di Jawa Tengah juga ada rumah retret, ada pengobatan alternatif. Jadi kalau kalian ada yang bisa mengobati alternatif, tapi bukan ibu ya, yang mengobati itu boleh nanti dimasukkan di sana. Di Jakarta juga ada beberapa rumah retret yang punya rumah retret di Jakarta. Di Pontianak juga ada perkebunan, ada asrama laki-laki dan perempuan.
banyak tempat-tempat kerja yang bukan di paroki. Jadi kami dalam rapat terakhir juga sedang mengembangkan karya-karya. Jadi ada banyak kemungkinan, Bruder-bruder juga ya, ada pemimpin asrama dan sebagainya. Dan sekarang ada satu bruder yang sedang studi tata boga. Jadi untuk menyiapkan makanan yang bergizi dan sebagainya. Satu bruder lagi di Manado, dia urus perkebunan. Dia ikut beberapa kali kursus tentang perkebunan, mulai dari mempersiapkan lahan, pemupukan, pembibitan, panen sampai dengan pemasarannya. Jadi menarik sebenarnya, ada banyak karya. Jadi kalau ada yang ini silahkan saja. Jadi mungkin pesan dari ini ialah kalau kita studi senari, entah senari menengah, entah senari tinggi, kita tidak perlu terlalu fokus di bawah. Kembangkan bakat Anda. Ada juga di media sosial ya, kita punya media sosial, punya MSC TV, ada Pastor Sisko, ada Pastor Rocky Bogor yang melayani dengan multimedia. Itu juga menjadi karya-karya kami pada MSC, sehingga pengembangan bakat itu sangat penting. Jadi bukan cuma memperdalam kepandaian intelektual, tapi juga bakat-bakat. Saya kira karya-karya kita ada banyak di Indonesia, jadi terkait dengan bakat dan minat. Silakan yang punya bakat, punya minat yang bagus, semua dipakai untuk perkembangan gereja. Kemudian Allah sendiri. Sekian. Jadi tadi Pastor Salim mengatakan bahwa dari MSC yang kita pastor bukan hanya bekerja di paroki, tapi juga di karya-karya kategorial sektoral seperti pendidikan, pembinaan, kemudian juga perkebunan, kemudian asrama-asrama dan sekolah-sekolah, kemudian tempat-tempat spiritualitas seperti rumah-rumah retret, karya-karya produktif untuk membantu menghidupi karya atau profesi. Sekarang saya akan kasih mic untuk pemimpin postulat ya, untuk cerita sedikit bagaimana postulat MSC, karena kalau tamat dari seminari Langgur, seminari menengah dan pilih untuk dari MSC akan masuk ke postulat. Pastor Marcel Sumi. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Ada kebiasaan baik di komunitas postulat. Kalau ucapan selamat pagi, kalau pastor bilang selamat pagi, jawabannya pagi, ya. Khusus untuk anak seminari. Selamat pagi. Pagi. Semangat, selamat pagi. Pagi. Ya, mudah harus semangat. Yang saya hormati Pastor Rektor, Pastor Rastia, Kepala Sekolah SMA Langgur, Norjai, juga Kepala Sekolah SMP, Pastor Putih, ya, dan juga rekan-rekan pastor, staf yang lain, dan juga Pastor Caken, dia dulu teman saya di postulat, para guru, dan juga mungkin ada para pakar, ya. Yang pertama, saya mewakili provinsi dalam arti Komisi Pembinaan mengucapkan banyak terima kasih kepada Seminari Langgur pertama yang tiap tahun selalu mengirimkan seminaris dari sini ke postulat MSC Pineleng. Untuk tahun kemarin itu ada sekitar 6 orang, ya, ada sekitar 6 orang dan mereka masih baik-baik di sana. Dan saya berharap tahun depan juga atau tahun ini dari seminari ini juga banyak yang mau bergabung di komunitas postulat MSC. Nah, kemudian yang kedua tentang komunitas postulat. Tadi Pastor Elton sudah menyinggung sedikit tentang komunitas postulat. Nah, komunitas postulat itu saya memberikan gambaran seperti pintu pertama.
untuk mau menjadi seorang biarawan di masjid. Entah dia menjadi pastor atau menjadi ruler, tetapi postulat adalah pintu pertama. Siapapun dia yang mau menjadi seorang misionaris, menjadi seorang biarawan di masjid, maka dia harus melalui pintu postulat. Dari sana kami ada itu. Nah, apa yang dibuat, apa yang kami lakukan, atau bagaimana proses pembinaan pendidikan yang ada di postulat? Sasaran pembinaan di postulat adalah tentang kemanusiaan, dimensi kemanusiaan. Sehingga di sana kami bentuk tentang karakter, tentang mental, tentang kepribadian, dan juga membantu para postulat untuk mendampingi mereka punya pergumulan, persoalan pribadi yang mereka bawa dari rumah, dari keluarga, dari seminari, dari sana kita mencoba untuk membantu. Jadi seperti benih itu jatuh tidak hanya di tanah yang subur, tetapi benih jatuh juga di atas karang, di atas bibir karang, di atas batu. Dan kami ada untuk membantu supaya benih itu biar tumbuh di atas karang, bagaimana caranya supaya benih itu hidup dan tumbuh seperti itu. Sehingga ada begitu banyak program-program, ada begitu banyak proses-proses pengolahan yang diberikan kepada para postulat, misalnya tentang jurnali, tentang seksualitas, tentang UMI, kemudian tentang genogram, tentang forum keluarga, tentang healing, ya, Pastor Delius ahlinya, jadi dia seorang psikolog, ya, tentang healing, kemudian juga ada tentang spiritualitas, tentang pagar pendiri, tarekat, ada juga Pastor Yogi yang ada juga sebagai fasilitator, kemudian ada safeguarding, ada bahasa Inggris, ada bahasa Prancis, ya, ada begitu banyak bahan-bahan yang di dalam bersama di postulat. Tapi selain itu juga ada kegiatan-kegiatan harian, seperti olahraga, kemudian berkebun, kita juga beternak, di sana ada kandang ayam, ada kandang babi dan seterusnya. Jadi kita melatih para postulat untuk bekerja, tidak hanya otak yang diisi, tetapi juga otaknya, hatinya itu harus tahu bekerja. Misionaris itu harus seperti itu, ya. Sehingga ketika misalnya suatu waktu adik-adik dikirim seperti tadi ke Ekuador, Brasil, jadi Anda sudah punya kemampuan, punya skill tertentu, ya. Kurangnya supaya kita bisa bertahan hidup. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran singkat tentang komunitas postulat. Jadi fokus pembinaannya adalah untuk lebih kepada dimensi kemanusiaan, tetap juga ada dimensi-dimensi yang lain, misalnya kesehatannya, kemudiannya hidup bersama, komunitas pastoral, dan bidang-bidang yang lain. Tetapi yang menjadi fokus kami adalah mendampingi bagian kepribadian, begitu, ya. Dan si adik-adik yang takut, ya, yang takut untuk masuk postulat. Kalau ada yang rencana mau masuk MIC, kita takut. Yang bilang kita pastor bodoh, pastor tidak ada mampu, jangan takut, ya. Seperti tadi pastor yang mengatakan, kalau kalian mau berjuang, ya, bukan cuma untuk berjuang menjadi imam, ingat, ya, bukan untuk berjuang menjadi imam, tetapi untuk mewartakan kasih kebaikan Tuhan itu pada banyak orang. Itu yang menjadi yang ada dalam benak Anda sekarang. Jadi Anda pergi, kita itu masuk projo, masuk postulat, masuk tarekat lain pun bukan hanya berpikir untuk menjadi imam. Jadi ubah itu mindset, itu ubah itu motivasi itu tadi untuk menjadi, ya, saksi kehadiran Tuhan di dunia ini bagi banyak orang seperti itu, ya, adik-adik, ya. Boleh begitu? Boleh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih kami sampaikan kepada Pater Provinsial MC yang telah memberikan gambaran singkat tentang tarekat MC untuk kami, terlebih khusus untuk seminaris. Selanjutnya sambutan oleh Kepala Sekolah SMA Seminaris Santo Terus Mambung sekaligus memberikan pengarahan tentang ketua sekolah kepada Pater Z. Silakan.
seperti di sini saja mulai seminar semua, sebentar Ustaz Budi sampaikan sedikit SOP. Kalau sebentar Ustaz Budi akan melengkapi. Saya akan bicara sekolah Sinai berdiri tahun 1949. Jadi begitu hari ini tahun ini 76 tahun. Hari kita baru rayakan 2 tahun dan 75. Kemudian dalam perkembangannya itu sebenarnya kita semua masih punya satu visi yang sama. Visi sebenarnya kita berikan pembinaan pribadi terpanggil sebagai imam menuju kedewasaan rohani manusiawi intelektual seluruh rakyat Kristus. Jadi penekanan pada kedewasaan rohani manusiawinya ada, intelektualitasnya ada. Yang dikenal dengan PS. Nah itu visi sekolah, visi seminari, dan kemudian diadopsi oleh sekolah sebagai bentuk boleh dibilang visi kami bersama. Sebenarnya sekolah sendiri setiap 2 tahun punya visi, punya perbaikan visi, lalu mereka mengembangkan aspek-aspek tertentu yang tadi tidak ada. Nah, setelah tahun 1999 sekolah bergerak Sinai berdiri. Sinai itu baru resmi terlepas dari masa sangat terganggu di tahun 2009. Jadi terhitung sekarang ini bulan Oktober tanggal 9 ulang tahun ke 19. Baik, saya sampaikan sedikit beberapa hal terkait dengan semua. Kalau ditanya tentang akreditasi, kita punya akreditasi asal saya sini sudah selesai. Dan saya mengalami 3 kali akreditasi. Akreditasi pertama 19 ya. Akreditasi kedua itu nilai 95 itu harus kita mulai belajar bagaimana akreditasi sekolah seharusnya. Akreditasi terakhir sudah 3. Dan akreditasi terakhir itu tidak perlu tidak perlu dimiliki oleh tim karena kita sudah punya sistem yang baik. Dan sistem itu dalam beberapa cukup dicek saja oleh tim dan mereka memberikan 93 untuk 5 tahun ke depan. Jadi tahun 2024 tahun kemarin sampai tahun 2009 kita sudah tidak perlu akreditasi. Cukup kita untuk memberi laporan. Sedikit tentang sekolah. Kemudian hasil capaian sekolah, ada banyak sekolah di Maluku Tenggara, ada SMK, SMA, tapi untuk SMA itu ada beberapa sekolah. Tapi dari rapor putu sekolah atau pendidikan, saya terus sampaikan bahwa sebenarnya laporan ini sudah 4 tahun terakhir selalu tidak terbaik. Karena kita menggunakan sistem pendidikan pemerintah dan dari terakhir kita dapat pendidikan sekolah yang dapat terbaik sudah bertahun sudah dapat terbaik. Kemudian dari merasa literasi terbaik, nilai-nilai kita akan kemarin saya cek rapor sekolah rapor buku nilai literasi kita 8,4, nilai numerasi kita 81. Itu nilai literasi supaya kita tahu rapor sekolah, rapor putus sekolah itu ada 3 indikator. 1, cara dapat rapor kita juga rapor terbaik di mana negara itu. Jadi tapi sekolah ada beberapa semangat yang dipakai oleh yayasan, yang ketua yayasan, ketua polosinya itu pastor di sana itu polosi manfaat. Kita sini sekolah terbaik itu diberi nama satu polosi. Ada polosi di Maluku di Lagu sendiri ada kecil, ada Betul sendiri, ada Betul sendiri. Nah kita di sini sekolah yayasan bawa pimpinan Ustaz Budi yang tadi ketua sekolah sendiri. Jadi dari data indikator 1 dari data ini, 2 pengisian langsung oleh anak-anak, 3 numerasi dan literasi dari yang sudah bilang, 4 asesmen nasional. Asesmen nasional itu sekarang kelas dulu ujian nasional kelas 3. Sekarang asesmen nasional itu sudah kelas 11. Jadi kelas 11 langsung ikut asesmen nasional dan semuanya itu online. Dan sebenarnya selalu punya nilai terbaik untuk asesmen nasional. Nah kemarin pengumuman ada kita sama sekolah-sekolah, kemudian SMK
Kemudian satu lagi dari berdasarkan Badan Pusat Statistik Nasional, itu seminar itu juga ada dalamnya. Kemudian ada aplikasi guru ATK dan dikelola oleh pemerintah, dan juga pengelolaan anggaran sekolah dana bos. Jadi dari dana bos itu mungkin sekolah paling justru disebut skenario. Karena apa? Kita buat sistem waktu mulai masuk ekor itu sebenarnya kita buat sistem. Jadi biasa kalau sekolah pun keuangan untuk SMP kan kita bendahara utama itu kita bendahara Serboy di sana, Serboy berdiri. Itu kita bendahara utama itu bukan sekolah. Kita berdiri di sini juga ada rektor, tapi rektor tidak ada rumah. Dia bilang bendahara utama sana. Uang masuk, kami tahu, rektor kasih tahu. Kita belum sistem itu sudah berapa tahun ya. Membantu jadi sekolah sekarang. Kalau pergi sekarang itu sekolah dari kami kita pengelolaan uang pun berharap tahu. Jadi kita ciptakan sistem terbaik untuk pengelolaan keuangan dan juga penyelenggaraan. Kita sudah harus untuk tahun ini dengan jumlah siswa kita kita ketahui kelas 10 70, kelas 11 37 itu berdasarkan data 3. Lalu kemudian kelas 12 35, total 143 itu data penting. Yang ada penting kadang-kadang akhir-akhir ada yang keluar, ada yang dan sebenarnya. Karena itu ya sudah kita mengantisipasi dengan jumlah siswa. Tapi kita dalam tahun ini itu sekitar 320 juta untuk satu tahun. Jadi 100 meter 160 juta, 100 meter 160 juta. Kelihatan besar. Dan kalau kita bayar itu 5 juta per bulan, dan 6 bulan kemudian 10 sekali. Dari sini kebetulan kita punya uang sekolah 120.000, itu 120.000 kali 1 bulan. Kalau sini masih 100 orang saja, maka 150 kali 100 siswa itu 5 juta, berarti taruhlah dan bos itu hari pakai untuk bayar uang supaya guru kayak pegawai. Dan dari berita program terbaik untuk sekolah meskipun kurang, tapi yang kita buat kebijakan untuk menjalankan sekolah terbangun tetap berjalan dengan baik. Nah itu kira-kira sedikit berkaitan dengan sekolah dan sebagainya yang saya sampaikan beberapa hal tadi. Tapi tidak terlepas sekolah ini juga punya banyak kurang. Tapi supaya masyarakat tahu, kami sangat perlu buku. Masyarakat tahu juga sekolah ini tidak pakai handphone. Zaman sekarang sekolah dan handphone tak mungkin. Sekolah tanpa internet tak mungkin. Tapi sekarang apa yang kita usahakan? Internet kita usahakan dari lab, dari apa saja kita usahakan kita pakai. Anak-anak tidak boleh pegang handphone. Anak-anak tidak bisa mengejar karena mereka bisa akses handphone. Karena itu tidak ada pilihan lain selain lab yang bagus, laboratorium yang bagus, ada juga tempat komputer yang bagus. Anak-anak dapat akses. Bisa kasih jam setiap hari untuk mereka akses internet setiap hari untuk kelas dan mereka pengetahuan. Tetapi yang paling penting pasti buku menjadi syarat terbaik. Nah, bersyukur waktu saat kita bisa kalau selesai 32 juta untuk beli buku. Kita beli apa yang disampaikan. Lalu kemudian yang selalu beri bantuan untuk selalu lagi kita harus setiap tahun selalu bersama paling seluruh. Kalau satu-satu yang selama yang terakhir pada jauh bisa lebih untuk pelayanan lokal dan 50 juta hanya dan kita bisa lebih. Dan itu kita pastikan pokoknya tidak perlu yang penting anak bisa punya itu paling. Jadi kalau selalu hadir kita mau dengar ofisial kita wakil. Kalau kami kita cek kita buku berarti setahun Roni yang jago di Jakarta. Tapi saya ingin sampaikan satu hal lain. Saya ingin perkenalan guru-guru semua seminari itu banyak. Hampir terdapat 24 saya sebutkan 9 PNS. PNS semua saya 9 tadi. Baik boleh sih. Tidak semua itu ada berapa berdiri saja yang ada berdiri PNS. Ini ada berapa sebenarnya? Sudah PNS dulu 11 sudah kecil 9 PNS. Kemudian 3 guru
3 yayasan tetap, 3 guru yayasan tetap itu Pak Roli, Pak Edi dan Pak Edi yang sekarang yang hadir itu guru yayasan tetap yang sudah pasti. Lalu kemudian guru yayasan yang tidak tetap itu ada, sementara kita punya 3 yang lama, 3 yang baru kita mau terima mereka itu mungkin bulan depan. Itu ada 5 guru yayasan yang tidak tetap, itu baru kita minta masuk guru yayasan dan nanti kita urus mereka punya kehidupan. Kemudian ada guru-guru di luar guru semacam lagi yang mereka mengajar di luar dan secara skill dan kemampuan, maka kita usahakan mereka bergabung dengan kita untuk mengajar guru semacam. Lalu terima kasih selalu. Lalu kita punya ada pastor, ada 54 pastor di sini, tapi tambah pastor Budi, pastor Rektor, saya, pastor Caken dan pastor Bobi, kita semua mengajar. Ditambah dengan 2 pengajaran dalam materi bahasa di semua yang sampai pastor Manus, dan pastor John. Itu yang dan mereka setuju bahwa para pendidik ini mengajar bahasa ini khusus untuk perempuan. Dan bagi kami itu prinsip satu saja. Kami tidak perlu berprinsip produk kasar, kami tidak perlu. Yang penting kau minta, kau bisa mengajar yang baik. Kami terima sebagai guru dan usahakan supaya kamu anak-anak ini bisa terus berjaya. Itu saja sebenarnya kira-kira. Dan bagus bahwa sekolah sebenarnya ini yang namanya tidak lagi ada fanatisme. Kita bebas untuk proyek juga ini. Dan kita bisa mendapatkan calon-calon itu pun karena kemurahan hati. Kalau kelak rektor bilang sebenarnya tidak boleh pilih di sini, tidak boleh ada di sini. Ya supaya kalau bilang maaf kami atau dari sembilan pekerjaan kami jalan-jalan. Justru karena itu kami ada yang bisa di sini membantu pelayanan, memastikan bahwa seminari ada tetap berjalan dan kami memastikan bahwa calon-calon kita juga ada. Karena itu terima kasih atas yang diberikan. Terima kasih teman-teman peserta untuk kami. Barangkali pesan saya terakhir ini juga ada pembinaan kemanusiaan semua. Kalau sekarang kita mungkin bicara calon imam, tapi calon imam untuk saat zaman sekarang jangan bicara kita penyakit terlalu liar. Baik, sahabat tidak jangan berbeda. Kenapa? Bicara calon itu anak zaman sekarang nanti kamu akan rasa kalau berada di sini, kamu akan rasa mana anak supaya anak sekarang mesti berdoa. Mungkin kita perlu lurus sedikit kita punya dulu kita tidak sesuai kita punya kami anggap kami sebenarnya ini buat kali golongan yang kami buat saksi. Lalu saya turun kami terus sebenarnya itu boleh ada bentuk marah sedikit, hidup sedikit, ngomong sedikit, ada bentuk badan sedikit. Nah, siapa yang berbilang kami bentuk mata, bentuk mulut, bentuk kehidupan. Tapi disebut orang gila, kita sebuah tempat kami. Jadi saya pikir barangkali kita perlu bersedikit bekerjasama. Kita tahu kita mana, dan kita tahu sebenarnya susahnya apa sih, susahnya apa. Jadi anak sekarang paling susah. Jadi kita mungkin perlu perhatikan satu hal ini. Kadang-kadang kita harus mendidik banyak anak. Ada yang terpaksa, ada yang tidak tahu. Kalau kita gimana itu perhatikan. Kadang-kadang kita tidak bukan, tapi di dalam mereka kita sekali. Bisa apa selesai. Kita pendidikan di atasnya itu adalah menentukan yang susah tadi. Oleh mereka supaya kita lebih baik. Jadi barangkali pesan kami, saya sebagai kepala kelas mewakili teman guru, ungkapan hati saya dan para guru sebenarnya di sini, para staf dan peserta. Tapi kira-kira itu sedikit
di depan sedikit ada frater. MSC mana dia? Frater ini? Ya ada. Ada satu frater di sini. Mari frater. Frater Flores, frater kemudian frater Gibson, ada dua frater Putro yang sana yang dari Libar. Putro sebenarnya bapaknya orang Manado tapi selama di Lima. Dan ini frater Abi, dua-dua dari Lima. Mari kita beri aplaus. Siang semua. Selamat. Tes. Baterai apa? Pada provinsial dan wakil Pastor Sani, ya pasti saya kenal karena dulu masih di sana. Pastor Sam adik kelas 1 tahun di bawah saya. Pastor Sani kami masuk, beliau tingkat mayor 2 atau tingkat 5 waktu itu. Jadi saya sama-sama Pastor John Montola. Oke. Dan para peserta rapat lengkap ini Dewan Provinsi MSC Indonesia, tentu saya ucap banyak terima kasih atas kunjungan pagi ini. Yaitu bahwa MSC suka tidak suka, terima tidak terima, atau diosesan suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, seminari pertama MSC adalah seminari Lampung. Salah satu buah karya monumental MSC di muka bumi ini adalah seminari Santo Yudas Tadeus Lampung. Karya Anda. Dan tidak baiklah jika keuskupan melupakan ini. Karya Anda. Karena menjadi karya Anda yang monumental, bagi saya monumental. Kemarin dalam rangka 75 tahun saya katakan, kita masih banggakan apa di tanah para martir ini? Semuanya tinggal monumen. Tetapi yang hidup tinggal satu, seminar. Bahkan menjadi dapur. Kalau Monsinyur Mandagi, Monsinyur Ino selalu katakan seminari itu biji mata uskup, saya tidak setuju. Seminari tetap menjadi jantung yang menghidupkan seluruh tubuh. Tidak ada seminari, saya rasa tidak ada calon imam. Mungkin di daerah di Amerika atau mana tidak ada seminari khusus seperti ini dari luar. Kan tetap nanti akhirnya masuk ke tempat pembinaan yang bahasa umum kita kenal seminar. Tidak ada seminar, tidak ada imam juga. Tidak ada imam, tidak ada gereja. Kenapa? Tidak ada imam, tidak ada ekaristi. Saya rasa teologi sederhana. Jadi saya atas nama semua yang kelihatan maupun tidak kelihatan berterima kasih banyak atas karya besar MSC ini, dan sambil memohon dengan rendah hati supaya MSC tetap bertanggung jawab untuk kelanjutan seminari ini. Amin. Bahasa sederhana, jangan lepas tangan. Jangan pernah lepas tangan. Anda lepas tangan dengan seminari ini, berarti Anda lepas sejarah Anda. Maaf kalau saya kata-kata agak sedikit. Untuk mari kita buka ini. Pengakuan akan sejarah itu penting. Karena itu setelah dibuang ke sini. Yang aktif mulai 2000, sebenarnya SK-nya mulai 2002 ketika berpulangnya
maksudnya 2022 berpulangnya almarhum Pastor Yonas Satjas. Sebenarnya tidak ada rencana di sini, skenarionya beda. Tapi karena berpulangnya beliau, padahal beliau direncanakan untuk pegang estepak di Ambon. Nah, karena itu Pastor John dikembalikan ke sana, lalu saya dikembalikan ke sini. John Dr. Mas, lalu saya John ganti John, Yohanes ganti Yohanes. Di sini pasti karena beliau. Nah, tapi 2023 itu baru aktif di sini, kurang lebih 2 tahun. Dan sejak awal saya masuk sini, walaupun disebut bahwa ini seminari diosesan, tetapi saya lebih menggarisbawahi yaitu seminari milik gereja. Gereja berarti juga gereja keuskupan, gereja semua, gereja semesta. Karena pada akhirnya dia punya hasil ke sana. Nah, tapi juga bersumber dari iman gereja. Karena itu di muka pastor provinsial, wakil dan para pastor yang lain, saya minta dengan sangat tadi jangan lupa kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Dalam hal kekurangan seperti tadi dikatakan oleh kepala sekolah yang semakin botak tapi ganteng sekarang. Jadi green boy. Kedua yang saya mau bilang, kemarin dalam rangka 75 tahun ada evaluasi tentang seminari ini, juga diminta narasumber dari Pineleng, ada Pastor Yong, ada Pastor Ansel, juga ada Awam, evaluasi banyak. Bahkan berdasarkan data dihidangkan dari baik STF, dari Skolastika, dari postulat, itu juga disajikan. Kita harus mengakui bahwa masih ada PR banyak. Nah, baik PR di 3 bidang itu. Nah 3S itu. Nah, PR banyak. Tapi kemarin saya bilang sama Pastor Yong, tentu pasti masih ada PR. Sebab kami di sini juga terima PR SMP dan SMP terima PR SD. Maka kita butuh pasti standar. Sampai tahun ini setidaknya apa yang mesti dibenahi atau diperlukan atau harus diselesaikan. Kalau kita mengikuti standar yang memang wajib, maka saya pastikan kepada Anda, kalau sekarang kelas 12 ada 29, 31. Maka kalau kita seleksi menurut kriteria kita, saya pastikan bahwa tidak sampai 10 saya kira. Saya pastikan kepada Anda tidak sampai 10 saya kira. Tapi ini sebuah proses. Saya juga tidak mau bermaksud untuk mengurangi atau meminimalisir atau mendegradasi tuntutan-tuntutan yang wajib untuk itu, atau tidak untuk memaafkan semua pada tingkat SMA. Tidak. Tapi memang di sini banyak kekurangan. Tadi saya dengar ketika bilang Pastor Sam sendiri belajar psikologi, kemudian direktur Skolastika juga punya bidang, dan sangat rindu bidang ini untuk penanganan masalah-masalah pada tingkat ini. Ya kan penyanyi gini banyak ya, juga dari realitas broken home banyak. Bahkan ada yang datang lepaskan anak di seminari dan sudah tanggung jawab tidak. Bahkan sampai misalnya ada yang dari semester 1 sampai sekarang tidak tahu siapa yang harus bayar uang asramanya. Apakah saya harus kasih keluar hanya karena tidak mampu membayar? Ya, memang banyak hal yang harus diperhatikan. Satu isi saja. Kalau tadi saya ingat salah satu hal yang paling bagus yaitu yang menjadi fokus yaitu kemanusiaan. Ini jelas titik start di sini.
titik start pada tingkat bawah dan tidak tahap-tahapannya. Nah, karena itu walaupun di sekolah juga dituntut itu dulu istilahnya apa ya sekarang ya, guru pembimbing apa namanya? PK ini. Kita yang dibilang itu yang dia punya. Padahal ini penting. Karena itu sekarang kami mulai dengan terima kasih juga untuk pastor-pastor MSC senior. Kami minta bantu mereka untuk menjadi bapa rohani atau tempat anak-anak mereka punya pembimbing. Jadi Pastor Rino juga kami minta bersedia, dan pastor-pastor MSC yang dibawa Pastor Rino juga kami minta semua. Pastor Ramo juga. Jadi tadi Pastor Jack sudah bilang, kami tidak bilangkan ini MSC Tapro juga. Yang penting anak-anak ini sudah dapatkan sesuatu yang lebih enak ke depan. Nah, di sini juga tidak ada intervensi kok harus MSC harus proyek anak-anak memilih dan anak-anak memilih. Terus juga tidak pernah bilang ya ada harus mayoritas datang ke saya juga. Dengan Mandagi, bagus Mandagi masih merasa berkuasa di sini. Jadi dia jangan lupa saya ada calon begitu. Tapi saya juga saya tidak bisa paksa dengan mungkin. Karena semua punya peluang untuk itu. Tapi kalau misalnya mereka ajaknya ke MSC, ya boleh buat. Mereka punya pilihan. Begitu. Karena itu selalu pada bulan ini atau bulan apa? Mulai bulan Maret ini mereka diperkenalkan kepada tarekat-tarekat masuk MSC begitu. Jadi ada jadwal untuk mereka. Oke. Nah, tapi kami di sini juga jatuh banget, masih banyak kekurangan. Tadi sudah laporkan itu ada hasil positif, hasil yang baik pada bidang pendidikan, tapi juga tidak menutup mata atas banyak kekurangan yang ada, juga soal pengembangan keterampilan dan lain-lain. Dan dalam hal ini saya minta lagi untuk pimpinan MSC juga yang daerah, kami berencana untuk pengembangan salah satu ikon seminari yaitu drum band, kasih naik tingkat menjadi marching band. Dan karena itu kami berencana meminta kesediaan tenaga MSC, salah satunya yaitu Brother Rios, untuk biar dipinjamkan kan naturalisasi sedikit dulu kembali ke Langgur ini biar 3 bulan kan setengah tahun, kemudian nanti kembali lagi. Memang saya ada mau ketemu Pastor Felix, Pastor Amias untuk minta kesediaan bisik-bisik juga dari Pastor Roger, kalau bisa lalu dimatur saja pinjamkan untuk melatih anak-anak kami. Kedua juga pengembangan musik. Walaupun di mana bilang orang kampung tahu menyanyi, tapi berapa yang masuk ke MSC yang tahu musik dari sini? Coba. Nanti kemudian baru tidak, yang sudah senior sedikit, tapi sekarang, karena itu kami juga mau kembangkan musik pada tingkat anak-anak SMA, orkestra, dan kami tahu itu kan kasih memang punya bidang. Dan di sana ada Pastor Hari Singgo, ada lagi. Nah, biar dipinjamkan entah 1 bulan di sini baru pulang, kemudian atau 2 minggu di sini baru pulang, biar nanti kami punya anak-anak untuk itu. Jadi ini berapa? Kemudian ketiga, kalau masuk di sini dan melihat area luas dan sepertinya sudah mencukupi bangunannya, tapi sebenarnya kami serahkan banyak yang belum kami butuh, yang belum kami punya. Bangunan saya tidak cukup. Kita masih butuh aula. Kita kalau lihat dapur, memang dapur itu tidak higienis sama sekali. Rektor juga kami punya ruang kelas pula akhirnya pakai jadi rektor. Tapi ini aula yang baru mulai kami. Ada masuk sini lihat ini baru selesai saja di
dilanjutkan pembangunannya yang kami dapat dana dari bukan Jakarta lewat dari Komisi Seminari yang kemarin Pastor Lopez pergi ngamen ke sana. Kedua bangunan yang satu ini dan satu sana. Bagus sekali. Karena itu kalau saya tahu juga bahwa saya juga sementara membangun di mana-mana, dari mana-mana, provinsialan mungkin masih dalam proses untuk ini bahwa tahun ini selesai. Dapat selesai. Tapi kalau misalnya saya ke Jakarta, ya gimana bisa bantu kami bisa superior ya, bos Jakarta sekarang ini buat suara saja ini. Bapak juga sudah paksa kami ke sana, ke Jakarta saya Pak tiap kali menurut kamu belum tinggi, kamu belum pergi. Saya mau pergi kepada sedangkan tunggakan anak-anak kami masih di atas 200 juta. Sekarang kalau misalnya di sini 143 anak, maka dalam satu bulan kami hanya bisa dapat dari tersebut sekitar berapa anak? Untuk bulan ini cuma 12 anak yang Surabaya, 12 dan 12 ya. Kita mau mengembangkan apa sebenarnya lebih. Sekali lagi saya sekedar mungkin supaya kita tahu susah. Kali-kali mau datangkan guru BK atau khusus untuk melihat psikologi anak-anak kami. Tapi kami mau menaikkan upah guru sedikit. Bulan ini mungkin 30, bulan depan 12 anak baru. Padahal mereka juga butuh. Ini sedikit repot. Tidak ada cadangan untuk pengembangan apa-apa selain pengen dan mati lawan. Tidak ada kayak masih di sedikit, air sedikit, utang bangunan begini dan rekening lagi naik pasti. Tapi banyak hal yang naik. Tapi saya mau bilang yang paling pertama tadi, nanti baru di MSC berpikir bagaimana. Juga dalam hal mengirim tenaga. Kemarin saya minta direktur swasta, bahkan saya pernah bilang sama Pastor Sam, kalaupun tahun ini hanya satu MSC yang berpastoral, kasih dia kelahi. Kalaupun tahun ini hanya satu kelahi, kasih kembali dia ke rumah, kasih datang dulu di rumah sih, dia ke rumah. Saya semua sepakat. Ini rumah MSC, rumah MSC. Kemarin sih, kalau kemarin saya bilang kalau ada dua istri saya minta yang punya kemampuan musik, dan kalau ada kemampuan IT, kalau mungkin dua-dua tidak di seminari, satu di Lampung, lalu isi-isi di sini juga. Dan ini sangat. Kemarin ada evaluasi dari SDM, kami punya anak-anak dari sini untuk masuk pada komputer saja agak susah. Karena memang tadi seperti sudah katakan. Oke, ada kami punya role, tapi untuk tetap memperhatikan itu sebagai pengetahuan khusus atau keterampilan khusus, ini kita tidak bisa tinggalkan itu. Jadi tenaga-tenaga ini kami butuhkan, yang paling butuhkan juga ketika ada tenaga yang datang di sini walaupun itu tugas ditarekan, mungkin kami jangan keberatan jika kami mau bantuan masuk di sini, dampingan kami dan punya kemampuan sesuai dengan tadi, mulai pelatihan awal di sesuai, kemudian karya-karya khusus yang dan saya ini MSC main luar biasa dalam penjelakan itu, penanganan karya-karya khusus itu luar biasa. Kemarin saya berbilang juga sama Pastor Sam provinsial, kalau boleh di sini juga beri warna MSC, warna MSC itu harus lebih kentara lagi. Jangan saja STM, masih ada banyak yang bisa
kami Maluku Tenggara, anak-anak muda tidak dalam keadaan sedang baik-baik. Yang lain, anak-anak kami tidak ada dalam atau tidak sedang dalam keadaan baik-baik. Jadi hampir tiap malam berdoa. Ada istilah yang kecil, anak kecil. Yang berkaitan dengan SMP semua. Aku di mana? Saya tadi hadir. Kau di mana? Jadi ada semacam kepekaan untuk melakukan sebuah kejahatan. Jadi ini itu bagian dari karya untuk anak-anak muda di bisa ditingkatkan lagi. Tempat-tempat seperti retret mungkin bisa ada program yang seperti dijual kepada umat, kepada masyarakat untuk tangani di rumah-rumah seperti itu. Di sini dulu. Mungkin mau saya ada bicarakan dua sekarang ini realita. Dan datang lihat di sini anak-anak ini duduk sopan, masukkan karena itu ada. Kalau saya keluar saya jamin. Kalau saya di luar atau di ruangan itu pasti ada yang mulai ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Ini masalah. Jadi saya harap bahwa tadi beberapa yang mungkin saya tidak bisa secara detail, tapi yang sebesarnya saja sudah bisa menggambarkan keadaan kami. Kan nanti ada kami telah berusaha untuk itu, banyak kali tadi ada hal positifnya, guru-guru juga kami berusaha untuk yang terbaik. Tapi moga-moga yang saya maksudkan bahwa hal yang paling pertama tadi, mari mesti saya undang lagi untuk tanggung jawab saya ini karena ini karya Anda, salah satu karya monumental Anda di rumah ini, tanah ini, jangan sampai putus. Karena itu salah satu sumber dari tenaga Anda juga, anggota kita Anda adalah tempat ini. Saya pastikan bahwa MSC akan tetap lahir dari sini. Terima kasih. Ya, kita dengar sedikit dari Kepala Sekolah SMP Seminari. Selamat siang para Dewan Pimpinan Rekap MSC. Bapak-bapak yang di depan ini saya masih kenal karena masih tingkat 1 dan tingkat 2 kita masih ketemu sama pastor-pastor di depan. Pastor Sangat sebagai pemimpin tertinggi, provinsial dan wakil serta rekan-rekan pastor sekalian, saya paparkan secara singkat saja tentang seminari SMP 123 Langgur. Dan sebelumnya saya paparkan sedikit saja tentang Kolose Yohanes Ars. Di sini kita ada 39 sekolah Katolik, dan dari 39 itu ada 2 SMA, 3 SMP dan 27 SD dan 6 TK. Dari 39 sekolah itu jumlah keseluruhan siswa yang sekolah di sekolah Katolik yang 39 itu ada 4.182 anak. Dari 4.182 anak itu ada 3.645 anak yang adalah Katolik, sisanya adalah Protestan dan Islam. Saya hafalkan setiap hari harus buat data ini. Lalu kita punya dari 39 sekolah itu ada 340 guru seluruhnya. PNS-nya ada 212 dan yang lainnya adalah kalau tetap dan penerima pas. Itu gambaran singkat tentang sekolah ini, yayasan ini, dan kemarin kita sudah buat daftar kebutuhan sekolah itu kita masih kekurangan 121 guru. Kita sementara buat proposal untuk pemerintah untuk minta. Itu gambaran umum saya tentang 39 sekolah. Kita masuk ke seminari. Nah, seminari SMP ini dia baru berdiri sejak dengan SK-nya di tanggal 6 Desember tahun 2016. Jadi baru disahkan
jumlahnya 138. Nah, anak-anak ini mereka masih tinggal di luar. Jadi ya namanya seminari, tapi yang mereka ini masih tinggal di rumah masing-masing, baru datang sekolah di sini. Jadi saya sebenarnya malu karena kita numpang di ruang SMA semuanya. Nah, nanti para romo lihat itu jalan ke kanan sana itu ada SMP seminari yang sementara dibangun di situ. Kita sementara pola otak dan pola tenaga untuk pola pikir untuk bisa menyelesaikan asrama itu. Tidak ada bantuan lain selain kita mengharapkan full bantuan dari pemerintah daerah. Jadi kita sudah berjuang, beberapa gedung sudah hampir selesai sekarang ini, dan kedepannya kita minta lagi supaya pemerintah masih terbuka tangannya sehingga menyelesaikan asrama, sehingga anak-anak ini mereka bisa tinggal di asrama. Karena kasihan mereka jadi nakal karena yang tinggal di luar, sehingga bagaimana? Saya kasih contoh sederhana saja. Mereka ini nakal di luar, terlalu kerusuhan di luar sana. Terus ketika saya kasih apel, kenapa kamu bisa ikut kerusuhan? Dia cuma jawab santai begini, Romo, kalau saya tidak ikut. Nah, ini kan perkelahian antar kompleks. Jadi dia harus ikut perkelahian antar kompleks. Saya tanya, kenapa kamu harus ikut? Ya, saya harus ikut, Pastor. Kalau saya tidak ikut, sebentar anak kompleks akan pukul saya, karena saya adalah anak kompleks dan bela kompleks. Nah itu. Jadi ya harus kita otak untuk cepat mereka dikeluarkan cepat dari rumah untuk ke asrama. Mohon dukungan dari para kawan sekalian, semoga asrama cepat selesai sehingga kita kirim anak-anak dari SMP masuk ke seminari SMA, minimal otaknya sudah bagus, fisiknya sudah bagus, dan kelakuannya sudah bagus. Kalau tidak ya saya kirim yang dari SMP datang dengan kelakuan seperti itu, bikin rumit Pastor Setia. Nah, saya punya guru ini ada 18 guru, 8 orang laki-laki termasuk saya, dan yang lain itu adalah perempuan. Semuanya muda-muda. Karena semuanya masih muda dan dia sudah pakai gayanya masing-masing, maka saya minta Pastor John Benmir, Pak Ketua silakan datang supaya memberi warna sedikit. Kalau tidak semuanya masih muda dengan gaya ini semua. Jadi mohon dukungannya. Siapa mungkin ada frater pastoral yang bisa pastoral di tempat ini ya, silakan. Sekian dan terima kasih. Ya, selanjutnya kita masuk dalam sesi tanya jawab. Jadi baik para guru maupun peserta didik, seminaris itu bisa bertanya-tanya tentang MSc. Jadi mungkin saya batasi 6 orang saja supaya. Jadi bisa 3 dari seminaris, 3 dari guru-guru atau staf. Disilakan. Mari, tikan yang ini, yang di bawah nih, yang ada dua tuh, di bawah yang di bawah. Iya betul foto. Oke. Lihat kamera yang mana di luar? Yang ini. 1, 2, 3. Iya, gaya. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3.